Good morning kelas 4. How are you today? I hope all of you well. Oke, sekarang kita akan belajar bahasa Inggris lesson 9 at the hospital. Yang kita pelajari, nah di lesson 9 ini sambil dibuka bukunya ya nak ya, lesson 9 supaya tahu. Halaman 69 di sini kita akan pelajari yaitu penggunaan should atau should not dan juga asking permission. Tetapi itu yang akan dibahas di lesson 9. Tetapi yang kita pelajari saat ini hanya should dan should not. Oke, should and should not. Ini ada sebuah teks di bawah ya. Yang si A, I have got headache. Saya sakit kepala, artinya. Datang si B, you should take an aspirin. Nah, sini katanya kamu sebaiknya minum obat sakit kepala. Nah, di sini I have got headache ini, saya sakit kepala ini menggunakan saran. Ya, kalau should itu adalah memberikan saran, sedangkan should not itu tidak memberikan saran. Ya, di sini kalau yang B itu you should, berarti kamu sebaiknya. Berarti di sini dia memberikan saran kepada si A supaya minum obat. Nah, inilah penggunaan kata should di sini. Kalau di bukunya itu bisa dibuka di halaman 70 ya. Oke, sini ada penjelasannya. Dalam percakapan di atas, A sedang sakit kepala. Kemudian B memberikan nasihat untuk meminum obat. Dari percakapan di atas, B memberikan nasihat kepada A itu menggunakan kata should. Ya. Nah, maka kita bisa menarik kesimpulan penggunaan should adalah untuk memberikan nasihat atau saran. Ya. Ini adalah berarti should ini memberikan nasihat atau saran. Nah, kalau di halaman 70 di sana ada bagian A. Itu dan juga ada yang memberikan nasihat, ada juga yang memberikan tidak memberikan. Ya. Oke. Nah, inilah penggunaan should. Nah, di sini adalah should yaitu memberikan nasihat atau saran. Ya, berbeda yang kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita mempelajari must ya dan margin. Kalau must itu harus dilakukan, sedangkan untuk should itu artinya tadi sebaiknya. Nah, untuk rumus positifnya untuk should subject plus should plus verb atau kata kerja dan plus objek. Nah, inilah rumus untuk penggunaan should. Ya, contohnya lihat. Example, you should take a rest. Atau kamu sebaiknya istirahat. Nah, berarti di sini dia memberikan saran atau nasihat. Itu you should take a rest karena di sana dia menggunakan should. Kalau should ini belum dilakukan, hanya disarankan doang. Kalau kita kemarin belajar must, itu sudah harus dilakukan gitu. Itulah perbedaannya. Ya. Sini artinya kamu sebaiknya istirahat. Tetapi siapa ini belum istirahat, tapi dia hanya mengatakan. Oke. Yang kedua, we should keep the room clean. Kita sebaiknya menjaga ruangan tetap bersih. Nah, di sini ini juga merupakan saran ya, menggunakan kata should. Sebaiknya ya, menjaga ruangan tetap bersih itu adalah saran atau nasihat. Oke, yang selanjutnya, you should go to the dentist. Dia sebaiknya pergi ke dokter gigi. He should go to the dentist. Nah, mungkin di sini dia lagi sakit gigi, jadi datang si ini menyarankan supaya dia pergi ke dokter gigi, ya. Lagi sakit gigi mungkin ya. Itu kan hanya disarankan doang, ya, belum dilakukan, ya. Inilah penggunaan kata should, yaitu tadi ada subjek plus should plus verb plus objek. Nah, inilah semua contoh-contoh dari penggunaan should. Ya. Oke. Kalau di bukunya juga halaman 70, di sana juga ada rumusnya. Untuk positifnya, untuk subjeknya itu menggunakan I, you, he, she, we, they. Oke. Nah, sekarang should not.
Should not itu artinya tidak, sebaiknya tidak. Nah, ini digunakan untuk memberikan nasihat untuk tidak melakukan suatu aktivitas. Jadi ini diberikan suatu nasihat supaya itu tidak dikerjakan gitu. Ini rumusnya, subject plus should not plus verb atau kata kerja plus object, ya. Nah, di sini example, you are tired. You should not drive the car. Kamu capek. Kamu sebaiknya tidak menyetir. Nah, dia di sini si you ini tadi sedang kecapean, jadi dia disarankan supaya tidak menyetir, ya. Sebaiknya tidak, itu should not, ya. Ya, oke. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. He should not drink too much water. He should not drink too much water artinya dia sebaiknya tidak minum terlalu banyak. Nah, mungkin dia sedang minum atau minum apa gitu. Nah, disarankan supaya jangan minum terlalu banyak, ya. Kalau minum terlalu banyak nanti perutnya bisa kembung. Gitu. Ya. Oke. Nah, inilah penggunaan kata should not. Di bukunya halaman 70 ada juga rumusnya, ya nak, supaya lebih dipahami, ya. Nah, tadi penggunaan kata should not yaitu yang negatif, ya, sebaiknya tidak, ya. Sekarang yang interrogatif atau bentuk tanya, interrogative form atau bentuk tanya. Nah, bentuk tanya di sini untuk menyarankan saran dari orang lain. Nah, menyarankan saran, ya. Rumusnya should plus subject plus verb plus object plus di belakangnya nanti ada tanda tanya, ya. Nah, ini rumusnya, ya. Dan ini tadi itu menanyakan saran dari orang lain. Mungkin kamu butuh saran, ya, jadi kamu bertanya. Nah, kalau ini biasa, ya, itu selalu should di awal, ya, baru subject. Should, nah, contohnya, should I take medicine? Nah, di sini, ya, di sini should-nya duluan, baru plus tadi plus subject plus verb baru object. Nah, artinya sini, haruskah aku minum obat? Gitu. Untuk jawabannya menggunakan bukan untuknya menggunakan yes you should atau no you shouldn't. Mirip kan dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin yes you must not, no you must not atau must not. Kalau sini no you should not atau no you shouldn't. Oke. Inilah cara menjawabnya. Karena kalau bisa ada pertanyaan itu harus dijawab. Oke, untuk ini interrogatif inilah contohnya. Nah, kita bisa lihat di bukunya itu halaman 71, 72, ya. Iya, di sana ada, ya. They have got a medicine headache. Jadi di sana sudah ada sebagai contoh dan juga soalnya, dan kamu nanti tinggal mengerjakannya. Nah, di sini kalau ada yang belum mengerti bisa ditanya ke Bu Christine, ya. Penggunaan kata should dalam bentuk positif, should not negatif, dan interrogatifnya. Nah, tadi di sana kata should itu berarti harus dilakukan, sebaiknya. Dan should itu belum terjadi, ya, belum kejadian. Masih menyarankan, memberi saran, ya. Oke. Sampai di sini. Terima kasih. Selamat pagi.